Sidang Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 20B/PIT B/2020 Pengadilan Negeri Purwakarta dengan terdakwa Eman pada 22 Juli 2020. Bagi peserta persidangan yang belum menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya, harap segera melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Sebelum sidang perkara atas nama terdakwa Eman dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan secara elektronik pada hari ini. Selama sidang berlangsung, seluruh peserta persidangan wajib menyalakan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya masing-masing. Pengaktifan mikrofon hanya boleh dilakukan atas permintaan dan izin dari ketua majelis dan pelaksanaannya akan dibantu oleh petugas keamanan, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya, para saksi, serta perangkat persidangan terkait dilarang untuk meninggalkan ruang persidangan elektronik sebelum seluruh rangkaian acara persidangan selesai. Ya, terima kasih Panitera. Saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia, maka kami memutuskan untuk mengadakan persidangan secara elektronik dengan prosedur yang disesuaikan. Persidangan akan dilaksanakan secara virtual melalui media Zoom, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan persidangan seperti biasanya di ruang persidangan. Berdasarkan pasal 152 KUHP, kami dihadirkan berdasarkan dua surat penetapan. Surat penetapan yang pertama yaitu berasal dari Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta yang menetapkan kami sebagai majelis hakim, yang mana saya Alfi Rizky Nirwana SHMH sebagai hakim ketua, Fitriani Imeldariwu SHMH, dan Regi Gusti Pratama SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Surat penetapan yang kedua yaitu berasal dari kami sendiri, majelis hakim, yang menetapkan hari sidang jatuh pada hari ini, Senin 27 Juli 2020. Sebelum persidangan dimulai, harap memeriksa kembali perangkat dan jaringan yang digunakan dalam mengikuti sidang ini, agar kita semua dapat mengikuti persidangan ini dengan lancar. Untuk rekan media yang ingin mengambil gambar serta video, dapat menghubungi operator, karena persidangan ini telah otomatis terekam sejak dibuka oleh panitera tadi. Perangkat sidang, apakah sudah siap semua? Sudah siap, Ketua Majelis. Siap, Pak Hakim. Siap, Yang Mulia. Ya, baik. Sidang pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 20B/PIT B/2020/PN Purwakarta dengan terdakwa Eman pada hari ini, Senin 27 Juli 2020, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan kita hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan penuntut umum. Baik, untuk penuntut umum bisa ditampilkan foto-foto alat buktinya. Baik, Pak Hakim. Kami akan mengajukan barang bukti berupa satu buah pistol mainan, satu buah kaos, satu unit HP Oppo, satu unit motor Beat, dengan dompet yang berisi KTP dengan NIK 865692900050, SIM dengan nomor 6320608, ATM dengan nomor 9302 57780. Kepada penasihat hukum, dipersilahkan untuk memeriksa alat bukti yang telah diperlihatkan. Kami juga menghadirkan 3 orang saksi, yaitu Sudarman sebagai saksi korban, Budi Santoso sebagai saksi JPU 1, dan Muhammad Dodik sebagai saksi JPU 2. Untuk penasehat hukum, apakah menghadirkan saksi? Iya, Ibu Hakim. Saya berniat untuk menghadirkan saksi, yaitu Wahyu Setiawan sebagai saksi dari pihak penasihat hukum. Baik,
Untuk penuntut umum, apakah para saksi sudah ada dalam ruang tunggu Zoom? Baik, Bu Hakim, terdakwa dipersilakan masuk dan bergabung. Petugas keamanan, tolong hadirkan para saksi ke dalam berikut room Zoom persidangan. Baik, Ketua Majelis. Para saksi telah masuk ke dalam breakout room Zoom persidangan ini. Kalau begitu, para saksi saya minta untuk menyalakan mikrofonnya sebagai bukti bahwa telah hadir dan memperhatikan persidangan. Karena para saksi sudah menyalakan mikrofon, kami akan melakukan pemeriksaan kepada para saksi. Apakah saudara sekalian hadir dalam persidangan hari ini dilandasi unsur paksaan? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Hakim. Apakah saudara sekalian bersedia untuk diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan? Bersedia, Pak Hakim. Bersedia, Pak Hakim. Apakah Yang saudara tadi. sekalian bersedia untuk memberikan keterangan sejujur-jujurnya dalam persidangan? Bersedia, Pak Hakim. Baik, saudara sekalian bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Bisa, Bu Hakim. Bisa, Bu Hakim. Hari ini, apakah saudara sekalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menghadiri persidangan? Sehat dan siap, Hakim. Kondisi fisik saya belum sepenuhnya fit karena masih dalam fase penyembuhan, Bu Hakim. Namun saya masih bisa mengikuti sidang hari ini. Sebelumnya mohon maaf Ibu Hakim dikarenakan paket data untuk sidang hari ini tidak banyak. Apabila nanti saya keluar dari Zoom, maka paket data saya habis Ibu Hakim. Bu Hakim, mohon maaf, koneksi jaringan di tempat tinggal saya kan sedikit buruk. Mohon maaf bila nanti suara saya putus-putus atau tidak terdengar. Semoga lekas sembuh, saksi 1, dan selanjutnya pastikan juga kendala teknis dapat dihindari, agar persidangan ini lancar. Apakah para saksi di sini mengenal terdakwa sebelumnya? Saya sebelumnya tidak mengenalnya, Pak Hakim. Saya tidak mengenal terdakwa, Pak Hakim. Saya juga tidak mengenal terdakwa, Pak Hakim. Saya mengenal Pak Hakim, dia tetangga saya. Apakah para saksi di sini mengenal para perangkat sidang pada hari ini? Tidak Tidak mengenal, mengenal Pak Pak Hakim. Hakim. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, kami Majelis Hakim akan memeriksa identitas dan BAP saudara saksi terlebih dahulu. Saudara-saudara, silahkan diperiksa BAP saudara yang sudah dikirim petugas keamanan via private chat dalam kolom chat Zoom saudara. Apa benar? Ini isi BAP saudara sekalian. Iya, benar, Pak Hakim. Benar, Pak Hakim, ini isi BAP saya. Benar, Pak Hakim, ini isi BAP punya saya. Benar, Pak Hakim, ini BAP saya. Baik, selanjutnya, apa benar itu tanda tangan saudara sekalian? Benar, Pak Hakim. Benar, Pak Hakim. Baik, langsung saja saya akan mulai memeriksa identitas dari saksi Sudarman, Budi, Dodik, dan terakhir saksi Wahyu. Saksi pertama, nama Sudarman, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Purwakarta 20 Maret 1993, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Raya Bungursari, RT 2, RW 3, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia. Apa benar? Seperti itu. Benar, Pak Hakim. Selanjutnya, saksi kedua, nama Budi Santoso, umur 27 tahun,
Tempat tanggal lahir Purwakarta 27 Maret 1993, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Raya Bungursari RT 02 RW 03 Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, dan kewarganegaraan Indonesia. Benar demikian? Benar, Ibu Hakim. Saksi ketiga, nama Muhammad Dodi, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Purwakarta, 2 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Raya Bungursari, RT 02 RW 03 Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, dan kewarganegaraan Indonesia. Apa benar demikian? Benar, Bu Hakim. Selanjutnya, saksi keempat, nama Wahyu Setiawan, tempat lahir Purwakarta, umur 30 tahun, tanggal lahir 12 Agustus 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Bungursari, RT 02 RW 03, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA. Benar demikian? Benar, Pak Hakim. Baik, sebelum saudara sekalian memberikan keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Karena saudara sekalian beragama Islam, maka rohaniawan akan membantu saudara bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Apa semua sudah bersedia? Bersedia, Pak Hakim. Iya, Pak Hakim. Bersedia, Pak Hakim. Baik, untuk rohaniawan yang bertugas diharapkan menyalakan mikrofonnya serta menampilkan gambar Al-Quran sebagai simbol sumpah dalam persidangan. Baik, Pak Hakim. Di sini saya hanya akan membantu melafalkannya saja, tetapi yang bersumpah tetaplah saksi sendiri ya. Untuk para saksi, silahkan ikuti kata-kata saya dengan khidmat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Demi Allah, Allah, saya bersumpah. Sebagai saksi dalam persidangan ini, Sebagai saksi dalam persidangan ini, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan Dan tidak tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Baik, pengambilan sumpah sudah selesai. Bagi para saksi, silakan untuk menonaktifkan mikrofonnya. Untuk rohaniawan juga silakan menonaktifkan mikrofon, serta tampilan gambar Qur'annya diturunkan. Diingatkan kembali pada para saksi, karena saudara sekalian telah mengambil sumpah di bawah kitab suci di persidangan, maka saudara harus memberikan keterangan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan alami. Manakala saudara memberikan kesaksian palsu, maka saudara dapat dikenakan sanksi atas sumpah palsu atau keterangan palsu sesuai pasal 242 KUHP. Apa bisa dimengerti semuanya? Mengerti, Pak Hakim. Penuntut umum, saksi mana yang akan diperiksa terlebih dahulu? Saksi Sudarman, Pak Hakim. Untuk saksi bernama Sudarman, dimohon tetap berada di breakout room Zoom persidangan. Dan bagi saksi yang belum dipanggil, silahkan meninggalkan breakout room Zoom. Namun tetap menunggu panggilan di waiting room dengan kondisi kamera aktif dan mikrofon nonaktif. Baik, Pak Hakim, terima kasih. Petugas keamanan, pastikan para saksi tidak saling berkomunikasi saat berada di ruang tunggu Zoom persidangan. Baik, Ibu Hakim. Baik, untuk Saudara Sudarman, silakan menyalakan mikrofonnya. Untuk para hadirin persidangan, dimohon untuk tetap kondusif. Baik, Bu Hakim. Penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan pada saksi Sudarman.
Baik, Pak Hakim. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada saudara. Saudara Sudarman, dimohon menyimak pertanyaan saya baik-baik. Apakah saudara mengenal terdakwa? Apa hubungan saudara terdakwa dengan korban? Saya tidak mengenalnya sebelumnya, Pak Hakim. Bagaimana kronologis kejadian yang saudara Sudarman alami? Bisakah Anda ceritakan? Jadi begini penuntut umum, pada tanggal 21 Mei sekitar pukul 2:30 dini hari, pada saat itu saya melakukan piket jaga pos kami di kampung saya, yaitu di Jalan Raya Bungusari, di Kampung Warung Mekar, RT 2 RW 3, Desa Bungusari, Kecamatan Bungusari, Kabupaten Purwakarta. Di situ saya kehilangan satu buah HP merek Oppo A92 dan dompet berisi uang 1 juta, KTP, SIM, dan ATM saya yang diambil oleh terdakwa. Ya, waktu itu terdakwa berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba yang ingin mencari bandar narkoba. Pada waktu itu saya pasrah aja dan tidak menaruh curiga apapun kepada terdakwa. Setelah itu dia melakukan penggeledahan secara paksa kepada saya dan mengambil barang-barang saya yang telah saya sebutkan tadi. Setelah itu ia menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan memukul wajah saya sebanyak 2 kali. Seketika saya terjatuh dan tersungkur dan pelipis serta bibir saya berdarah, Pak Penuntut Umum. Tidak lama setelah itu, teman saya, Budi dan Dodi, datang menghampiri saya untuk mempergoki terdakwa dan membantu saya, Pak Penuntut Umum. Baik. Apakah pada waktu itu apa yang sedang Anda lakukan? Pada waktu itu saya melakukan piket jaga pos kamling di kampung saya. Tindakan yang dilakukan terdakwa kepada saudara? Waktu itu saya sedang melakukan piket di pos kamling, dan setelah itu terdakwa menghampiri saya secara tiba-tiba. Dia berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dan mencari bandar narkobanya. Setelah itu, setelah mengambil barang-barang saya tadi, dia mengepalkan tangan sebelah kanannya dan dia memukul wajah saya sebanyak 2 kali. Selain merampas HP beserta dompet saudara, apalagi yang dilakukan terdakwa? Yaitu dia memukul wajah saya sebanyak 2 kali sehingga saya tersungkur dan bibir dan pelipis mata saya luka, berdarah. Pada waktu merampas, apakah Anda sempat melakukan perlawanan? Enggak, saya nggak melakukan perlawanan karena saya pikir dia tuh beneran anggota dari kepolisian. Pada waktu kejadian, pada malam hari atau siang hari? Pada dini hari, Pak. Di mana lokasi kejadian perkara tersebut? Di pos kamling kampung saya, tepatnya di Desa Bungusari, Kabupaten Purwakarta. Cukup, Pak Hakim. Baik, dari penasihat hukum, apa ada pertanyaan? Saya ada satu pertanyaan untuk melakukan cross-check terhadap saksi korban yang mulia, Pak Hakim. Ya, silakan. Jadi, apakah betul saksi korban bahwa Anda termasuk kedua teman Anda sebagai saksi mata yang saat itu melihat kejadian di tempat perkara, ketiganya tidak mengenali terdakwa sama sekali, bahkan tidak mengenali wajah terdakwa? Iya, benar, Bu. Kedua teman saya mengenali terdakwa itu. Jadi kedua saksi selain Anda mengenali wajah terdakwa? Iya, benar. Sekian, Pak Hakim. Terima kasih.
Baik, saudara penuntut umum, apa ada keterangan tambahan? Silakan Pak Hakim. Baik, dari saksi apakah sudah cukup keterangannya? Cukup, Bapak. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan? Tidak, Pak Hakim. Kalau begitu, untuk saudara Sudarman, silahkan meninggalkan breakout room Zoom ini. Namun harap tetap menunggu panggilan dari petugas keamanan di ruang tunggu Zoom dengan kondisi kamera aktif dan mikrofonnya nonaktif ya. Baik, Pak Hakim. Petugas keamanan, pastikan para saksi tidak saling berkomunikasi saat berada di ruang tunggu Zoom persidangan. Untuk penuntut umum, silahkan masukkan saksi selanjutnya ke dalam breakout room Zoom persidangan. Baik, Pak Hakim. Petugas, hadirkan saksi Budi Santoso ke dalam breakout Zoom persidangan. Baik penuntut umum, mohon ditunggu. Saksi Budi Santoso telah masuk dalam breakout room Zoom persidangan. Baik, untuk saudara Budi Santoso, silahkan menyalakan mikrofonnya. Untuk para hadirin persidangan, dimohon untuk tetap kondusif. Baik, Pak Hakim. Penuntut umum, silahkan mengajukan pertanyaan pada saksi Budi Santoso. Baik, terima kasih Pak Hakim. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada saudara. Saudara Budi dimohon menyimak pertanyaan saya baik-baik. Apakah saudara dapat menjelaskan hubungan saudara dengan korban, terdakwa, dan saksi lainnya? Iya, iya Pak. Saya mengenal korban dan saksi Dodi karena mereka teman saya. Namun saya tidak mengenal ini terdakwa. Berarti mengenal pada waktu kejadian apa yang sedang saudara lakukan bersama dengan korban. Iya benar Pak. Saya bersama korban sedang menjaga pos kamling. Bisa saudara Budi jelaskan kronologis yang Anda ketahui? Ketika itu waktu dini hari, tanggal 21 Mei 2020, saya, Dodi, dan korban sedang melakukan pos kamling di kampung. Itu awalnya sebelum kejadian kami berpencar untuk patroli keliling. Ketika saya dan Dodi kembali ke pos, kami mendapati korban sudah jatuh tersungkur dan sudah dalam keadaan berdarah di bagian bibir dan pelipis. Pada waktu itu kejadiannya pada dini hari atau siang hari? Dini hari, Pak. Apakah saudari melihat secara langsung kejadian pencurian dengan perampasan dengan kekerasan, yaitu pemukulan terhadap korban di tempat kejadian perkara? Tidak, Pak. Tapi saya melihat korban sudah jatuh tersungkur. Pada waktu terjadi pemukulan, bagaimana posisi korban? Posisi saya itu tidak jauh dari korban. Dan waktu saya melihat korban sudah jatuh tersungkur. Setelah itu, apa yang Anda lakukan setelah melihat korban jatuh dan menderita luka-luka? Saya dan saksi Dodi berteriak hingga membuat terdakwa kabur dan tidak sempat melihat wajah terdakwa. Dan saya dan saksi Dodi kehilangan jejak terdakwa.
Berapa jarak kejadian tersebut dari Anda berdiri? Kira-kira 50 meter dari TKP. Apakah benar pelaku yang melakukan pemukulan itu adalah terdakwa? Betul, Pak. Pada waktu terjadi pemukulan, terdakwa menggunakan apa dan dengan siapa terdakwa melakukannya? Menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa sendirian. Baik, cukup Pak Hakim. Baik, saudara saksi, apakah ada keterangan tambahan? Tidak ada, Pak Hakim. Dari penasihat hukum, ada pertanyaan? Ada Pak Hakim. Silahkan. Saudara saksi, apakah betul saudara melihat secara langsung terdakwa melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada korban? Iya, saya melihat, Bu. Saya melihat waktu pemukulan tersebut, tapi saya tidak melihat dengan jelas wajah terdakwa. Apakah benar korban tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban? Benar, korban tidak melakukan perlawanan. Baik, satu pertanyaan lagi. Jadi seperti yang apa yang telah Anda utarakan, sampaikan kepada jaksa penuntut umum sebelumnya, Anda berdiri 50 meter dari korban dan terdakwa pada kejadian perkara, namun Anda tidak sempat melihat wajah terdakwa sama sekali saat itu. Apakah betul, saksi Budi Santoso? Betul, karena waktu kejadian itu kan masih dini hari dan masih gelap. Ketika saya berteriak, korban tidak menunjukkan wajahnya, tapi langsung kabur. Jadi saya tidak melihat dengan jelas bagaimana wajahnya, tapi saya ingat ciri-ciri terdakwa. Baik, cukup Pak Hakim. Pernyataan tersebut bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh saksi korban sebelumnya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan. Bagaimana dengan terdakwa? Apakah ada tanggapan? Tidak, Bu Hakim. Kalau begitu, Saudara Budi Susanto silakan meninggalkan room Zoom, namun harap tetap menunggu panggilan dari petugas keamanan dan di ruang tunggu Zoom dengan kondisi kamera aktif dan mikrofon non-aktif. Baik, Ibu Hakim. Petugas keamanan, pastikan para saksi tidak saling berkomunikasi saat berada di ruang tunggu Zoom persidangan. Untuk penuntut umum, silakan masukkan saksi selanjutnya ke dalam breakout room Zoom persidangan. Baik, Pak Hakim. Petugas, hadirkan saksi Muhammad Dodi ke dalam breakout room Zoom persidangan. Baik, penuntut umum, mohon ditunggu. Saksi Muhammad Dodi telah masuk ke dalam breakout room Zoom persidangan penuntut umum. Baik, untuk saudara Muhammad Dodi, silakan menyalakan mikrofonnya. Untuk para hadirin persidangan, dimohon untuk tetap kondusif. Baik, Pak Hakim. Penuntut umum, silahkan mengajukan pertanyaan pada saksi Muhammad Dodi. Baik, terima kasih Pak Hakim. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada saudara. Saudara Dodik, dimohon menyimak pertanyaan saya baik-baik. Apakah saudara dapat menjelaskan hubungan saudara dengan korban, terdakwa, dan saksi lainnya? Jadi saya mengenal korban dan saksi Budi Santoso, tapi saya itu tidak mengenal terdakwa dan juga tetangga terdakwa. Jadi, kenal dengan saksi Budi dan korban, apa yang sedang saudara lakukan bersama dengan korban?
Iya, jadi saya mengenal korban dan juga saksi Budi, karena mereka itu teman saya. Jadi pada saat itu saya bersama kedua orang tersebut sedang melakukan jaga piket pos kamling di Desa Bungursari. Apakah saksi dapat menjelaskan kronologinya? Bisa, Pak. Jadi pada malam itu sekitar jam 2.30 dini hari, jam 2.30 dini hari. Jadi pada saat itu saya baru saja menyelesaikan tugas saya, yaitu piket jaga pos kamling. Nah, kami itu awalnya itu bertiga bersama-sama, tapi kita bertiga itu pencar. Jadi ketika kita itu bertiga itu berpencar ketika melakukan patroli. Nah, setelah saya selesai patroli, saya itu melihat teman saya yaitu korban Sudarman sudah dipukuli oleh terdakwa, dan setelah itu saya berusaha untuk mengejarnya namun kehilangan jejak, gitu Pak. Berarti sudah melihat secara langsung peristiwa pemukulan itu. Apakah benar demikian? Pada saat pemukulan bagaimana posisi korban? Iya, jadi saya secara sekilas saya melihat peristiwa pemukulan tersebut, dan pada saat itu tuh posisi korban itu tuh sudah jatuh dan berlumuran darah di bagian pelipis dan bibir, serta sudah dalam keadaan tidak berdaya seperti itu, Pak. Setelah itu, apa yang saksi lakukan saat mengetahui korban jatuh dan luka-luka? Pada saat itu saya langsung nyamperin si korban dan menolong korban, kemudian saya mengejar pelaku namun kehilangan jejak, Pak. Apakah benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa? Iya, itu adalah terdakwa yang melakukan pemukulan tersebut. Baik, cukup Pak Hakim. Baik, dari penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak Hakim. Terdakwa, apa ada tanggapan? Tidak, Pak Hakim. Saudara dan saudari saksi, apa ada keterangan tambahan? Tidak ada, Bu Hakim. Kalau begitu, Saudara Muhammad Dodik, silakan meninggalkan breakout room Zoom, namun harap tetap menunggu panggilan dari petugas keamanan di ruang tunggu Zoom dengan kondisi kamera aktif dan mikrofon nonaktif. Baik, Bu Hakim. Petugas keamanan, pastikan para saksi tidak saling berkomunikasi saat berada di ruang tunggu room Zoom persidangan. Baik, Bapak Hakim. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari penasehat hukum. Kami akan memberikan waktu 7 hari dari sekarang kepada penasehat hukum untuk mempersiapkan saksinya. Sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan agenda pemeriksaan saksi penasehat hukum. Penuntut umum, pastikan terdakwa tetap ditahan dan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Baik, Bu Hakim. Dengan ini, sidang kami tunda. Sidang lanjutan pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 20B/PIT/2020/PN Purwakarta dengan terdakwa Eman pada hari ini, Senin 3 Agustus 2020. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Untuk penasihat hukum, silahkan masukkan saksi selanjutnya ke dalam breakout room Zoom persidangan. Baik, Pak Hakim. Petugas, tolong hadirkan saksi Wahyu Setiawan ke dalam breakout room persidangan. Baik, penasihat hukum dan Pak Hakim dimohon untuk ditunggu.
Baik, Saksi Wahyu Setiawan telah masuk dalam breakout room Zoom persidangan. Baik, untuk Saudara Wahyu Setiawan, silakan menyalakan mikrofonnya. Untuk para hadirin persidangan, dimohon untuk tetap kondusif. Baik, Pak Hakim. Saudara Wahyu Setiawan, saya akan memeriksa identitas saudara. Nama, Wahyu Setiawan. Tempat tanggal lahir, Purwakarta, 15 Januari 1995. Umur 25 tahun. Pekerjaan karyawan. Jenis kelamin laki-laki. Alamat saudara, Jalan Anggrek, nomor 20, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apa benar? Demikian. Benar, Pak Hakim. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan, terlebih dahulu saksi akan disumpah. Apa saksi sudah siap untuk disumpah? Siap, Pak Hakim. Baik, karena saudara beragama Islam, untuk rohaniawan yang bertugas diharap menyalakan mikrofonnya serta menampilkan gambar Al-Quran sebagai simbol sumpah dalam persidangan. Baik, Pak Hakim. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan. Dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pasal 242 KUHP. Dapat dimengerti? Hakim. Untuk penasihat hukum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi Wahyu Setiawan. Baik, terima kasih Pak Hakim. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada saudara. Saudara Wahyu dimohon untuk menyimak pertanyaan saya baik-baik. Apakah saudara mengenal korban, saksi, dan terdakwa? Saya nggak mengenal korban, saya juga nggak mengenal saksi, hanya saja saya kenal sama terdakwanya. Maka saudara tidak mengenal saksi lain, namun hanya mengenal terdakwa saja. Benar demikian? Iya, Bu, benar. Apakah saudara Wahyu ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Sama sekali tidak, Bu. Lalu, jika demikian, apakah hubungan saudara dengan terdakwa? Saya hanya sebatas tetangga terdakwa. Begitu. Baik, kalau begitu bisa tolong saudara jelaskan bagaimana kronologi saat itu kejadian ketika terdakwa pulang ke rumah pada malam hari itu? Waktu itu, pada hari itu, saya ngelihat Eman lagi pulang ke rumah. Nah, dia tuh dalam keadaan tergesa-gesa. Waktu itu saya tanya ke Eman, loh dari mana, Man? Terus habis itu dia dijawab, dari rumah teman. Jadi waktu dia ngomong dari mana, saya nggak menaruh curiga, karena dia hanya menjelaskan bahwa dia habis dari rumah temannya, gitu, Bu. Baik, terima kasih. Kemudian, bisa tolong jelaskan kepada saya, apa pekerjaan sehari-hari terdakwa yang Anda ketahui? Saya mengetahui pekerjaannya itu karyawan swasta, yang saya tahu. Sebagai tetangga, bagaimana kondisi ekonomi Eman saat ini? Setahu saya nih ya, Bu, dia itu tulang punggung keluarga, dia itu bersaudara itu ada 5. Nah, ayahnya itu meninggal, dan dia itu
anak pertama yang harus membiayai adiknya, harus menjaga ibunya, dan sementara ibunya juga harus menjalani fisioterapi karena stroke. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa terdakwa ini kondisi ekonominya sulit ya, Saudara Wahyu. Betul demikian? Iya betul Bu, karena kan dilihat dari saya melihat keadaan kondisi di rumahnya pun juga tidak mencerminkan keluarga yang tercukupi karena hanya satu tulang punggung yaitu Eman sendiri itu Bu. Baik, mengenai tindak perkara yang didakwakan kepada terdakwa, apakah saudara mengetahui tentang perampasan yang didakwakan kepada terdakwa? Waduh, kalau saya tuh saya nggak tahu Bu, karena waktu Eman pulang ke rumah, dia hanya jawab dari rumah teman, dan saya nggak melihat apa-apa gitu Bu, seperti biasa saja. Sebagai tetangga dari terdakwa yang mengenali terdakwa dalam kesehariannya di rumah, apakah sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan melawan hukum setahu saudara? Setahu saya, terdakwa nggak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, Bu. Baik, cukup Bapak Hakim. Terdakwa, apakah ada tanggapan? Tidak, Pak Hakim. Bagaimana dengan penuntut umum? Ada, Pak Hakim. Silakan. Apakah benar saudara tetangga dekat dari terdakwa? Benar, Pak. Menurut saudara, terdakwa di lingkungannya? Saya melihat itu terdakwa adalah orang yang baik, orang yang bertanggung jawab. Begitu juga saya tidak mengira bahwa terdakwa bisa melakukan hal tersebut, Pak. Baik. Menurut saudara, apakah terdakwa melakukan tindak pidana dengan keinginan terdakwa sendiri? Apa ada faktor lain? Kalau soal itu saya tidak tahu, Pak. Baik, cukup Pak Hakim. Untuk saudara saksi, apakah ada keterangan tambahan? Tidak ada, Pak Hakim. Baik, kalau begitu untuk saudara Eman dimohon tetap menyalakan kamera dan mikrofon. Penuntut umum, hadirkan kembali saksi Sudarman, Budi, Dodik, dan Wahyu ke dalam breakout room Zoom persidangan. Baik, Pak Hakim. Petugas, hadirkan para saksi ke dalam breakout room Zoom. Baik, penuntut umum, mohon ditunggu. Saksi Sudarman, Budi Santoso, dan Muhammad Dodi telah masuk ke dalam breakout room Zoom kembali. Penuntut umum. Untuk saudara saksi sekalian, bisa menyalakan mikrofonnya. Saudara saksi, jika keterangan saudara dibutuhkan kembali dalam persidangan ini, apakah saudara bersedia untuk dihadirkan kembali di persidangan selanjutnya? Saya bersedia, Pak Hakim. Bersedia, Pak Hakim. Ya, saya bersedia, Pak Hakim. Saya juga bersedia, Pak Hakim. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk memberi keterangan di persidangan hari ini. Para saksi, saya persilakan meninggalkan room Zoom persidangan elektronik hari ini, mengingat ada potensi kendala teknis dari saksi sekalian. Silakan para saksi. Terima kasih, Bu Hakim. Terima kasih, Bu Hakim. Terima kasih, Bu Hakim. Penuntut umum, apakah masih ada alat bukti lainnya? Kami rasa sudah cukup dengan alat bukti kami, Bu Hakim. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa Eman. Kepada terdakwa Eman, dipersilakan memasuki room persidangan elektronik hari ini. Saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani.
dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal, Pak Hakim. Baik. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak Hakim. Saudara Ya, silakan. terdakwa, saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan? Benar, Pak. Coba saudara jelaskan kronologi saat saudara melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan tersebut. Baik. Pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, sekiranya pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, saya mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke daerah Kabupaten Purwakarta. Kemudian saya memberhentikan kendaraan saya dan langsung melakukan aksi saya. Dan saya berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat dengan menodongkan pistol mainan dan mencari bandar narkoba. Saya berpura-pura menggeledah korban dengan menodongkan pistol mainan tanpa seizin atau bertentangan dengan kehendak korban. Setelah itu, saya mengambil beberapa barang milik korban, serta saya menggunakan tangan sebelah kanan saya yang saya kepalkan untuk memukul wajah korban sebanyak 2 kali. Kemudian setelah kejadian itu, apa yang saudara lakukan? Setelah kejadian tersebut, saya kembali lagi ke rumah saya. Baik, Pak Hakim. Pertanyaan dari kami cukup. Ya, terima kasih penuntut umum. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada, Pak Hakim. Terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya, Bu, saya sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberikan keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya, Bu, saya sudah mengakui semua perbuatan saya. Lalu, apakah saudara sudah mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya, Bu, saya mengetahui. Kemudian, saudara terdakwa, apakah saudara menyesali perbuatan terdakwa setelah melakukan tindak pencurian tersebut? Iya, Bu, saya sangat menyesalinya. Satu pertanyaan terakhir dari saya, bisa tolong jelaskan bagaimana kondisi ekonomi saudara saat ini? Saya sekarang ini menjadi tulang punggung keluarga saya karena bapak saya itu meninggal dan ibu saya sedang sakit dan saya harus membiayai adik-adik saya. Jadi betulkah demikian bahwa saudara merasa ada tekanan finansial yang sangat tinggi yang mendorong saudara untuk melaksanakan tindak pidana tersebut? Iya, Bu. Baik, cukup Pak Hakim. Terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ke agenda sidang selanjutnya. Baik, agenda sidang kita selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum. Kami akan memberikan waktu 7 hari dari sekarang kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan alat buktinya. Sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan agenda putusan. Penuntut umum, pastikan terdakwa tetap ditahan dan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Baik, Bu Hakim. Dengan ini sidang kami tunda. Sidang lanjutan pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa
dengan nomor register perkara 20B/B/2020/PN Purwakarta dengan terdakwa Eman pada hari ini, Senin 24 Agustus 2020. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari kami Majelis Hakim. Salinan putusan akhir akan disampaikan kepada seluruh perangkat persidangan melalui email setelah dibacakan dan diunggah ke web resmi Pengadilan Negeri Purwakarta. Jadi pada hari ini yang dibacakan hanya amar putusannya saja. Baik, akan saya bacakan amar putusan. Mohon perhatiannya dan tetap kondusif. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Eman telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pasal 365 ayat 2 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan masa pidana 12 tahun. Kedua, menetapkan bahwa hukum tersebut harus dikurangi seluruhnya dengan waktu terdakwa berada dalam masa tahanan sementara. Ketiga, memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eman dengan pidana penjara selama 12 tahun, dipotong selama ditahan, dan denda sebesar Rp1.000. Kelima, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eman dengan pidana penjara selama 12 tahun, dipotong selama ditahan, dan denda sebesar Rp1.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin 24 Agustus 2020. Dihadiri Hakim Ketua Alfi Rizky Nirwana SHMH, Hakim-Hakim Anggota Fitriani Imeldariwu SHMH, dan Regi Gusti Pratama SHMH. Serta Panitera Pengganti Sinta Kurniawan SHMH. Bagaimana, Jaksa Penuntut Umum? Apa sudah mengerti dengan putusannya? Mengerti, Pak Hakim. Bagaimana terdakwa memahami putusannya? Iya, saya memahaminya, Bu Hakim. Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak-hak menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, dan minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya menerima, Pak Hakim. Baik, jika begitu silakan terdakwa menandatangani berita acara menerima pernyataan putusan yang telah disiapkan oleh Panitera Pengganti. Kemudian kepada penuntut umum atas putusan tersebut, apabila saudara akan menolak atau menerima putusan sebelum menerima pikir-pikir atau meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Kami akan memikirkannya, Bu Hakim. Demikian seluruh proses persidangan pidana pencurian dengan kekerasan dengan terdakwa Eman pada hari ini, Senin 24 Agustus 2020, dinyatakan ditutup. Baik, seluruh peserta persidangan dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan elektronik. Demikianlah proses persidangan pada praktek sidang peradilan pidana semu kelompok 4 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang mengangkat tema tentang pencurian dengan kekerasan atas nama terdakwa Eman
Mohon maaf jika ada salah kata dan kekeliruan dalam proses persidangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.